Kembali lagi di BMB, Berita Mas Bayu. Jangan lupa like, komen, dan subscribe ya. Baru-baru ini di Twitter sedang trending mengenai pagar. Ingin tahu liputannya? Mari kita kupas. Ya benar, pagar Jakarta International Stadium yang roboh. Berikut detik pagar ini roboh. Seperti biasa, mari kita melihat tanggapan atau komentar dari netizen yang budiman. Penontonnya ada porsi salahnya, tapi hitungan kontraktor perlu dipertanyakan juga. Perlu audit, uji ketahanan dan kelayakan bangunan, karena udah terkait unsur safety juga. Penyelenggara event dan pihak berwajib juga tampaknya harus mulai berani tegas menindak tindakan membahayakan di ruang publik seperti stadion. Berarti bahaya dong stadion JIS. Hanya karena antusias penonton tinggi, pagar bisa roboh. Jadi, kalau satu stadion antusiasnya besar, bisa-bisa satu stadion juga bisa roboh kalau antusias dijadikan alasan. Seharusnya antusias penonton jangan dijadikan alasan, tapi kontraktor yang bangun JIS diberi teguran. Kenapa pagar bisa roboh? Apa kekuatan pagar nggak dihitung jika membludak penontonnya? Harus dievaluasi ulang dan bangun pagar kembali yang lebih kuat. Jangan sampai ada tragedi lebih besar dari robohnya pagar. Mungkin robohnya pagar sebagai peringatan untuk mengevaluasi kembali semua kekuatan stadion dari yang kecil sampai yang besar. Semoga Stadion JIS tetap terawat dan menjadi kebanggaan buat semuanya. Semua bangunan dibangun roboh. Patung bambu dibongkar karena lapuk. Atap Formula E rubuh karena cuaca. Sekarang JIS rubuh lagi karena penonton. Semua ada pihak yang disalahkan. Salah kok berulang ya. Sederhana saja, kualitas bangunan jangan asal bangun, asal bagus, asal cepat. Udah tahu Jackmania kalau datang paling heboh. Tentunya harus ada kesiapan juga dari sisi keamanan. Jadi nggak selalu main salah-salahan. Pura-pura lupa ada KPK. Heran, sudah tahu roboh pasti ada sesuatu yang tidak beres, tapi kok cuman salah-salahan? Secara teori itu pasti penonton ya salah, juga kualitas bangunannya juga pasti salah. Kok malah saling lempar salah? Jangan nyalahin penonton juga Pak, tapi perlu evaluasi soal konstruksinya. Tuh pagar kenapa besinya kagak masuk sampai bawah biar lebih kuat sekalian. Sangat beragamnya tanggapan dari netizen. Yuk kita dengar tanggapan dari Pak Anies. Saya rasa tadi semangatnya luar biasa tinggi dan ini adalah kali pertama ini semua digunakan. Jadi nanti Pak Bidi bisa jelaskan sedikit. Silakan Pak Bidi. Berdasarkan dari jpnn.com, anggota DPRD DKI Jakarta Gilbert Simanjuntak mengatakan mayoritas anggaran pembangunan Jakarta International Stadium atau JIS berasal dari bantuan Dana Pemulihan Ekonomi Nasional atau PEN yang diberikan oleh Presiden Joko Widodo. Bahkan Gilbert mengklaim pembangunan JIS hampir mangkrak imbas pandemi COVID-19 pada tahun 2020. Pemerintah pusat pun akhirnya turut tangan untuk membantu. Pusat turut memberikan bantuan lewat dana PEN sebesar 3,6 triliun pada tahun 2020 dan 2021 dari anggaran JIS yaitu 4,5 triliun. Artinya, biaya pembangunan JIS itu 80% dari pemerintah pusat. Dengan bangganya, Anies selama ini membangga-banggakan proyek mahakarya Jakarta International Stadium. Ternyata dananya dari pemerintah. Kok bisa dengan dana yang begitu besar 4,5 triliun? Kualitas JIS hanya begitu saja. Hanya disenggol sedikit
pagarnya langsung roboh. Ini perlu ditindak, perlu dievaluasi bagaimana kontraktornya membangun. Kalau dengan uang segitu banyaknya seharusnya JIS memiliki kapasitas yang sangat megah, yang sangat internasional seperti yang Pak Anies katakan. Jadi, ada apa dengan JIS? Mahakarya yang dibangga-banggakan Pak Anies menimbulkan tanda tanya yang besar di benak kita, cuman gara-gara pagar yang roboh. Semoga evaluasi segera dilakukan dan JIS segera dibenahi supaya para supporter pencinta sepak bola merasa nyaman dan aman seperti di stadion yang lain-lainnya. Sekian berita kali ini. Jangan lupa like, komen, dan subscribe ya.